Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nurzalfa dengan NIM 2058819. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Public Relationship, Ibu Sri Wahyuni, dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pariwisata Indonesia pasca COVID-19 dan strategi new normal. Pandemi COVID-19 yang memiliki dampak terhadap semua industri di Indonesia, bahkan dunia, termasuk industri pariwisata. Dampak COVID-19 terhadap pariwisata sangat banyak karena industri pariwisata di Indonesia mempunyai keterkaitan dengan industri yang lain, yaitu perhotelan, transportasi, usaha mikro kecil dan menengah, yaitu UMKM, terutama yang menghasilkan cenderamata dan kuliner restoran, dan biro perjalanan wisata serta pemandu wisata. Nilai kerugian akibat COVID-19 tentu saja jika dinilai dengan rupiah secara nasional sangat besar. Namun, kita hendaknya tidak hanya sebatas menghitung dan mengkaji dampaknya. Namun, diperlukan langkah-langkah konkret dalam menyelamatkan industri yang menjadi tulang punggung banyak orang ini. Dalam menyelamatkan industri pariwisata di Indonesia pasca COVID-19, diperlukan strategi. Menurut saya, penanganan pariwisata di Indonesia dapat dilakukan dengan 3 strategi. Strategi pertama yaitu strategi jangka pendek. Strategi jangka pendek ini dapat dilakukan melalui beberapa hal. Antara lain, pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya dapat memberikan dukungan terhadap industri pariwisata di Indonesia, terutama dukungan finansial atau stimulus terhadap biaya operasional, membuat SOP mitigasi bencana pariwisata termasuk wabah COVID-19 dengan membuat protokol kesehatan terutama di era new normal, lalu menguatkan informasi terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan destinasi, penguatan destinasi management organization atau DMO terutama terhadap pengelolaan desa wisata, lalu memperbaiki proses operasi pengelolaan destinasi pariwisata mulai dari mengelola informasi sampai dengan melakukan umpan balik dari para wisatawan, serta melakukan inovasi produk dengan membuat program digital tourism dan memperbaiki rantai nilai, yaitu bagaimana mengelola pelanggan internal seperti karyawan supaya puas dan menjadi loyal, sehingga dapat memberikan layanan terbaik kepada wisatawan yang pada akhirnya wisatawan puas dan menjadi loyal. Yang kedua, strategi jangka menengah. Strategi jangka menengah melalui strategi pentatelik yang merupakan strategi kolaborasi antara akademik, bisnis, government, dan customer and media. Penerapan strategi ini akan optimal apabila masing-masing mempunyai peran yang berimbang. Di bidangnya masing-masing, sehingga dapat berkolaborasi dengan baik dan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Perguruan tinggi mempunyai peran dalam mencetak SDM dan melakukan riset untuk menjawab kebutuhan industri bidang pariwisata, terutama membuat program studi pengelolaan destinasi pariwisata, dan bisnis melakukan aktivitas yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Sementara pemerintah mempunyai peran dalam membuat kebijakan, terutama dalam roadmap pengembangan industri pariwisata. Untuk lebih efektif dan efisien, maka di era digital ini, maka idealnya menggandeng media untuk bersosialisasi terhadap kebijakan dan
terutama yang terkait dengan industri pariwisata, serta penguatan program promosi pariwisata. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu melibatkan pelanggan atau komunitas dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia. Dan strategi yang terakhir yaitu strategi jangka panjang. Strategi ini dapat dilakukan dengan mendesain sistem manajemen operasi, yaitu Operation Management System industri pariwisata. Dalam Operation Management System di industri pariwisata, perlu memperhatikan beberapa elemen yang penting yaitu input, proses, output, dan outcome. Dari sisi input, yang perlu diperhatikan adalah pembenahan kualitas destinasi, kualitas sumber daya manusia dengan menerapkan standar kompetensi dalam industri pariwisata, dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Dari sisi proses, yang perlu diperhatikan adalah dukungan kebijakan pemerintah terhadap industri pariwisata, kualitas layanan internal yang baik, kualitas layanan eksternal yang baik, dan perbaikan program pemasaran yang terintegrasi dengan melibatkan stakeholder. Setelah proses tersebut dilakukan, maka outputnya adalah kepuasan dan loyalitas wisatawan, sehingga outcome yang diharapkan adalah kunjungan kembali wisatawan dengan membawa rupiah yang lebih banyak. Untuk memperoleh outcome yang optimal, tentu saja harus didukung oleh penerapan manajemen yang baik dengan pendekatan total quality management. Demikian pidato yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.